Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Kanalpedia Islam, kembali bersama Kanalpedia Islam dalam kisah sahabat Nabi. Dan kali ini kita akan menceritakan kisah Nabi sebelum Nabi Muhammad menghadapi pandemi. Pandemi ternyata tak hanya dirasakan umat Nabi Muhammad. Para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW juga pernah melewati masa-masa kritis penyakit menular. Siapa saja mereka? Apakah mereka bisa menemukan solusinya? Kita mungkin sering mengeluh ketika wabah corona ini mengganggu kehidupan. Wabah ini seakan-akan musuh yang berat bagi kita. Sebagian orang ada yang nyawanya terancam saat berada di masa-masa pandemi. Sebagian lagi ada yang merasa hanya dirugikan sebab beberapa aktivitasnya menjadi terganggu oleh wabah corona, baik aktivitas ekonomi bahkan sosial. Ternyata bukan pertama kalinya bumi kita ini diserang oleh wabah penyakit secara besar-besaran. Sebelum-sebelumnya ada juga wabah dengan jenis lain yang tak kalah besar dan sangat merugikan manusia. Hal tersebut memunculkan beberapa respon terhadap wabah penyakit tersebut. Ada yang merasa sangat ketakutan dan melakukan protokol kesehatan secara berlebihan. Bahkan, ada yang merasa masa bodoh karena takdir kematian ada di tangan Tuhan. Lalu, bagaimana sikap kita sebagai manusia yang baik dan beragama Islam saat mengalami pandemi tersebut? Hal itu sudah dicontohkan oleh para nabi terdahulu. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 243 disebutkan bahwa pada zaman terdahulu terdapat sebuah wabah penyakit di suatu kota dan mematikan banyak sekali umat manusia. Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halamannya, sedangkan jumlahnya ribuan karena takut mati? Lalu Allah berfirman kepada mereka, "Matilah kamu." Kemudian Allah menghidupkan mereka. Sesungguhnya Allah memberikan karunia kepada manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Dalam asbabun nuzulnya, mereka menganggap bahwa dengan keluar dari kota yang mereka tepati merupakan cara terbaik. Untungnya, ketika mereka berada di kota lain, kematian sebab wabah itu dapat sedikit berkurang dan kemungkinan untuk hidup sangat besar. Mereka sangat berbangga diri telah berhasil menjauh dari kematian sehingga mereka lupa bersyukur atas nikmat Allah yang Allah berikan. Nabi Hizqil atau nabi yang diutus pada masa itu sempat memperingatkan sikap mereka yang lalai setelah berhasil mencegah kematian saat wabah tersebut. Namun, mereka tak menghiraukannya. Mereka tetap melakukan aktivitas seperti biasa dan melalaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Allah menimpakan kembali wabah yang sempat mereka hindari sampai mereka benar-benar bersyukur dan mengingat Allah. Dalam hadis Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Usama bin Zaid telah dijelaskan bahwa taun atau wabah penyakit menular merupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menguji hamba-hambanya dari golongan manusia. Maka apabila kamu mendengar penyakit itu terjangkit di suatu negeri, janganlah kamu masuk ke negeri itu. Dan apabila wabah itu terjangkit di negeri kamu berada, jangan pula kamu lari darinya. Selain itu, secara tersirat, kita juga harus menjaga kesehatan diri kita sendiri, baik menjaga dari dalam tubuh, seperti berolahraga dan mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi, maupun dari luar tubuh, seperti mencuci tangan atau menggunakan alat pelindung diri. Dari ayat dan hadis yang telah dipaparkan, kita tahu bahwa wabah penyakit merupakan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak boleh diremehkan, namun kita juga tidak perlu terlalu panik.
Mereka didatangkan oleh Allah untuk menguji kita hambanya. Tinggal kita sendiri yang harus menyikapinya dengan baik dan mencontoh sikap para nabi perihal menghadapi pandemi, seperti dengan melakukan social distancing, menjaga kebersihan, dan menjaga diri dari penularan wabah sebagai langkah ikhtiar kita, sebab berdoa sebagai langkah tawakal kita. Dan yang terpenting adalah bersyukur jika pandemi itu mulai menyusut, bahkan menghilang. Demikianlah kisah Nabi sebelum Nabi Muhammad menghadapi pandemi. Semoga kisah-kisah ini bisa menambah pengetahuan kita tentang Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.